Agus nyerah, kini ingin berdamai dengan Novi. Akui depresi gara-gara dihujat habis-habisan. Menyesal saya. Beda 2 juta, artinya ya harusnya mereka ini, Agus dan keluarganya ini menyadari dulu bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan terkait penggunaan uang yang dahulu mereka gunakan. Ini akui dulu. Nah ini kan seolah-olah saya melihat makin kesini makin kesono ngomongnya. Saya juga lihat ada Agus, untung tidak dibelikan mobil katanya. Kalau nggak, hai guys, ini kan udah terlihat seperti bercanda dalam perkara yang serius. Nah ini kalau apa yang diucapkan oleh Agus dan keluarganya, menurut saya ini perlu kita stop. Satu-satunya jalan adalah dengan tindakan hukum. Nah, tapi saya kembalikan lagi kepada klien kita, Novi. Ya, Mas Agus, bener aja kan Mas, gue udah bilangin tuh gara-gara pengacara lo ngomong, ya kalau ada 8.000 orang yang tanda tangan minta duitnya dibalikin, sekarang bener kan ada petisi yang tanda tangan 64.000 malah, bukan 8.000 lagi, 64.000. Foya-foya kagak jadi, berobatnya kagak jadi, lanjut BPJS, biar apa sih? Karena ranah hukum tuh buat apa? Bersihin nama juga kagak. Akhirnya banyak yang ketahuan ternyata duitnya bukan buat rumah, ada buat lain-lain. Duitnya jadi nggak dinikmatin, nggak bisa buat kebutuhan Mas Agus, nggak bisa buat bantu keluarga, nggak bisa buat berobat. Mata juga masih nggak bisa melihat. Makin dibully sama masyarakat. Udah dibilangin nggak usah, udah masuk ranah hukum begitu. Udah gitu pengacaranya dia lagi yang nggak bener punya, cuman gede bacot doang. Terus udah gitu si pengacaranya ngomong gini, Novi kalau misalkan gak ada duit gak usah nolong. Dih, kenapa jadi ngatur? Emang lu siapa? Gak ada urusannya sama lu. Dia mau nolong orang hatinya baik, gak kayak lu. Mau banyak duit gak ada duit juga lu gak bakal bantu. Bingung gua, kok bisa ya sekelas pengacara bikin status kayak begitu? Kelihatan banget gak ada integritasnya, cok. Jujur gua pertama kali sih ngeliat pengacara yang model ini ke para tabas. Kayak apaan sih anjir, lu freak banget. Maksud gua tuh para donatur minta uangnya buat dikembalikan itu pasti ada sebabnya gitu loh. Gak ujuk-ujuk minta dikembalikan tanpa sebab, gak mungkin. Lagi pula itu kan haknya para donatur. Apa urusannya sama lu? Pakai segala ngedoain orang masuk neraka lagi. Ya Allah, pengacara kayak begini modelannya, astagfirullahaladzim. Suruh ngurusin itu para tabas sama RW, RT itu ya. Suruh biaya hidupnya Agus, suruh tampung semua keluarga Agus. Katanya ada yang biayain seumur hidup, akan membiayai semua fasilitas Agus. Suruh. Netizen udah gak peduli, para donasi juga gak peduli ya. Terus rasa kemanusiaan kami sudah tidak ada lagi buat si ini. Mau matanya buta kek, mau matanya picuk kek, bila perlu tutup matanya sekalian ya, buta sekalian, itu aja lah ya. Sorry, bukan saya kejam, kecewa dengan omongan Agus, kecewa, itu saja. Kecewa dengan Agus, kecewa dengan pengacaranya, kecewa dengan bapaknya, kecewa dengan awaknya. Karena semua mereka memutar balikkan fakta. Itu yang membuat rasa kemanusiaan kami sebagai pembela Agus sekarang ini, sorry, tidak ada rasa kemanusiaan kami buat Agus lagi. Mantap dia. Saya kasihan loh. Saya mengalami dan merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi sudahlah, penyesalan itu gak datang di depan, Gus. Saya juga merasakan gimana rasanya gak bisa melihat. Gimana rasanya cuman bisa melihat pakai mata sebelah, dan itu pun minim. Takutnya mental kamu gak kuat, nanti kamu jadi ODGJ. Agus Salim kini ingin berdamai dengan YouTuber Pratiwi Novianti. Dirinya juga mengaku depresi gara-gara dihujat habis-habisan oleh warganet. Agus pun kini hanya ingin bertobat dengan tenang. Agus Salim mengungkapkan kondisinya yang kini mengaku depresi hingga kesehatannya menurun buntut soal uang donasi. Agus Salim, pria yang disiram air keras, kini tengah jadi perbincangan publik lantaran uang donasi 1,5 miliar rupiah diduga disalahgunakan. Baru-baru ini Agus dan istrinya Emily saat diwawancarai di rumah sakit menjadi pengobatan dan kontrol. Kondisi kesehatan Agus yang memburuk rupanya disebabkan oleh komentar pedas dan miring netizen terhadap Agus dan keluarganya. Panas, dingin, demam, kata Agus Salim.
Tak hanya dirinya, Agus mengaku orang tuanya turut kena imbas hingga jatuh sakit akibat polemik tersebut. Kondisi istri Agus, abah, emak benar-benar gak stabil. Kadang dia nangis gak bisa tidur, emak badannya sampai lemes. Tadi dibawa ke rumah sakit, kalau abah tegar-tegar gak kuat juga, kata Agus. Kendati begitu, dirinya meminta publik untuk jangan menghujatnya lagi. Agus minta tolong jangan lagi karena itu membuat Agus stres depresi, tuturnya. Sementara Elmi, istri Agus Salim juga mengakui kondisinya sang suami kini yang menurun. Dia agak depresi, dia ajak berobat pun kayak gak mau. Dia depresi karena berita yang beredar, dia orangnya selalu nanya terus. Dijawab dianya ngedrop sendiri, kata Elmi. Menurutnya, Agus Salim menginginkan berdamai dan tenang berobat. Ya, Agus inginkan damai-damai aja, bisa tenang berobat. Cuma gimana lagi, sudah seperti itu, imbuhnya. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan berita penyiraman air keras yang menimpa seorang pria bernama Agus Salim oleh seorang remaja bernama Aji, 18 tahun. Peristiwa penyiraman air keras kepada Agus Salim dilakukan oleh Aji diduga karena ia merasa sakit hati akibat kekerasan verbal yang diperolehnya. Saat awal berita tersebut berhembus, tak sedikit publik yang merasa iba dengan Agus Salim dan mengecam perbuatan tak terpuji yang dilakukan oleh Aji. Namun kini masyarakat mulai mencari tahu alasan yang sebenarnya menyebabkan Aji menyiram air keras ke arah Agus Salim beberapa waktu lalu. Salah seorang pria yang diketahui mantan rekan kerja Agus Salim pun turut memberikan kesaksiannya terkait sifat pria 38 tahun tersebut. Pria yang diketahui bernama Ahyar itu menuliskan beberapa informasi mengenai Agus di akun Instagram pribadinya. Hops.id sudah merangkum dari beberapa tulisan Ahyar di @ahyar_mmd1717 terkait fakta-fakta tentang Agus Salim yang tak banyak diketahui oleh publik. Di awal postingannya, Ahyar menuliskan bahwa ia mengetahui semua aib Agus Salim. Ia mengetahui itu semua selama ia bekerja bersama Agus Salim beberapa waktu lalu. Gua bakal speak up, tapi tidak semua bisa diceritakan karena emang aib dia ada di gue semua. Gue takut dosa, gue menceritakan keresahan gue dan kalian semua, tulisnya. Ahyar bercerita jika dirinya dulu pernah bekerja sama dengan Agus Salim di sebuah restoran Korea Chinese. Katanya ia dulu menjadi asisten Agus yang menjabat sebagai kepala pelayan. Sudah pernah kerja bareng, Ahyar menuliskan beberapa sifat Agus Salim yang bikin elus dada. Ia bercerita jika rekan kerjanya itu sering membuat bawahannya sakit hati. Katanya lagi, Agus Salim selaku ingin dihargai tetapi ia tidak tahu caranya menghargai bawahannya, termasuk Ahyar sendiri. Dari awal saya kerja bareng dia, emang Mas A itu kalau negur bawahannya bikin sakit hati. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan gak pernah bisa menghargai anak buahnya seperti saya. Lanjutnya,